Mesti lagi wae dhewe ndang. Heeh. Nggih, Bapak. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah lengkap nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ayub. Nggih, pagi Bapak. Menika izin saya mulai nggih.
Iya, monggo. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu dari SD Negeri Puro II Kabupaten Sragen. Iya, selamat pagi Ibu Ayu. Semangat terus. Amin, Bapak. Ada kabar baik kemarin Bayu, semoga bisa melaksanakan dengan baik. Nggih, amin Bapak ya. Walaupun pusing nanti gimana dapat di Banyumas, tapi paling kesananya mentok 2 kali kan Pak. Ya bismillah selama 1 semester ke depan, padahal juga sekolah penggeraknya padat ya Pak. Tapi ya iseng-iseng berhadiah ceritanya alhamdulillah. DPL yang ketiga saya. Iya, masih sempat begitu loh Bu Ayu. Nggih. Nggih Bapak, alhamdulillah. Bapak Ibu, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan hidayahnya selalu kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah ini di hari Sabtu 21 Januari 2023 kita dapat bertemu secara daring untuk melaksanakan kegiatan PMO bulan Januari. Saya juga izin menghaturkan walaupun di akhir bulan nggih, selamat tahun baru kagem Bapak Ibu semuanya. Semoga di tahun 2023 segala aktivitas Bapak Ibu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Puro II, Pak Wardi. Pripun kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Ayu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PMB. Ini saya kira tidak ada masalah ya. Bisa berjalan baik. Mudah-mudahan saja bisa seperti itu menapaki hasilnya untuk yang ke depan begitu. Amin Bapak, amin. Yang sama-sama kita hormati juga, ini ada 2 Ibu Guru. Mohon maaf ini yang satu Bu Nitya, yang satu Bu Sinten Bu tulisan di layarnya tidak lengkap. Panggilannya Bu Erna juga. Oh nggih, karena Erna di saya juga banyak. Ada 2 nggih. Selamat pagi. Sugeng yang Bu Erna kalian Bu ini Bu panggilannya Bu sinten? Bu Tia. Iya. Bu Tia nggih, pripun kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bapak kabaripun ceritanya pripun mungkin saged kita awali berkabar-kabar yen Bu Vidiana kalian Bu Farida. Niku gerah nopo dos pundi atau pripun Bapak? Monggo. Saya ingin Terima kasih Bayep, ini perlu saya sampaikan untuk yang di Puro II ini khususnya KP awal, 1 Bu Vidiana, kemudian yang kedua Bu Farida. Dalam hal ini, akhir-akhir ini memang baru ada hal yang tidak bisa melaksanakan aktivitas, baru sakit. Bu Vidiana ini masuk rumah sakit harus opnam, karena memang ada beberapa keluhan-keluhan yang kemarin harus ditindaklanjuti. Yang permanen itu kan asam lambung, jadi agak terganggu sekali. Kemudian yang kedua, Bu Farida ini baru ketularan putrane, kena cacar air sehingga juga perlu rehat sejenak di rumah. Takut saya nanti imbas ke anak-anak di sekolah, sehingga ini juga saya sarankan untuk istirahat dulu. Sehingga dalam rangka melaksanakan PMO ini kemarin saya sudah minta petunjuk Bayep, jelas tidak mungkin untuk dilaksanakan bersama dengan KP yang lama, sehingga ini menunjuk pengganti walaupun dengan personal baru, mudah-mudahan karena juga sudah melaksanakan PMM nanti akan juga paham tentang apa yang sudah dikerjakan di Puro II ini.
Karena apa, Bapak Ibu, baik itu Bu Nidya juga Bu Erna ini juga terlibat langsung ketika ada sharing session. Juga terlibat langsung juga pada proyek-proyek yang berjalan di Luar 2, sehingga mudah-mudahan tidak apa timpang jauh untuk pengetahuan juga pengalaman di dalam melaksanakan P5 nanti begitu. Terima kasih Pak Ayub, ini yang perlu saya sampaikan di awal. Nggih Bapak, doa terbaik saya panjatkan kepada beliau Bu Vidiana dan juga Bu Farida, semoga diberikan kesembuhan nggih, barangkali memang sekarang waktu yang tepat dulu untuk di rumah, semoga segera sembuh beliau berdua. Nggih mboten nggih. Nggih mboten napa-napa Bapak, karena juga saya harus menyesuaikan jadwal yang sudah diploting oleh BBGB atau perancang kurikulum, karena PMO atau refleksi atau kegiatan-kegiatan lainnya itu sudah ada plottingan hari. Jadi untuk PMO bulan ini antara tanggal 16 sampai tanggal 25, dan ya saya berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan jadwal hari-hari yang sudah diploting oleh BBGB. Jadi mboten napa-napa, nanti Bu Erna dan juga Bu Tiang nggih kalau misalnya memungkinkan bisa WA-an atau teleponan atau bertemu secara daring dengan Bu Diana dan Bu Farida, monggo kalau misalnya mau tanya-tanya. Tapi kalau misalnya belum memungkinkan untuk mendapatkan informasi-informasi awal dari beliau-beliau, boten nopo-nopo. Jadi kegiatan kita bukan seperti lokakarya. Kalau lokakarya itu kan kita mungkin ada membuat lembar kerja atau tugas atau kerja kelompok, tapi kalau untuk kegiatan daringan itu prinsipnya saya fasilitator itu diminta untuk mengawal, memonitor setiap bulannya pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi nanti kalau PMO itu ya sifatnya ketika saya tanya, kemudian Bapak Ibu bisa bercerita, menceritakan, nggih sebatas ngobrol-ngobrol ngaten. Itu untuk PMO. Sebanyak 2 JP nggih. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 jam. Jadi nanti sifatnya saya hanya bertanya, misalnya menyampaikan apakah sudah atau belum di sekolah. Oh, nanti seperti apa. Jadi nggih nanti Bu Irna dan Bu Tia saged menyampaikan, menceritakan apa yang diketahui, yang dirasakan terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan, gitu aja. Jadi boten napa-napa saged menyampaikan apapun ngaten. Baik, saya awali dahulu terkait dengan PMO bulan ini. Bapak Kepala, Pak Wardi, mohon berkenan dapat disampaikan Bapak, ini kan menjelang atau sudah memasuki semester baru nggih, memasuki semester baru. Jadi di sini mohon dapat disampaikan apa yang Bapak sudah lakukan di sekolah dalam rangka persiapan semester 2 khususnya di kelas-kelas yang melaksanakan kurikulum merdeka. Apa yang sudah Bapak lakukan dan apa rencana Bapak di ke depan di semester ini? Monggo Bapak. Dibuka dulu Bapak, tadi saya mute. Iya. Ya, terima kasih Bu Ayub berkenan memberikan gambaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan PSP ini di sekolah kami SD Puro 2 untuk semester yang kedua. Dalam rencana kami di semester 2 ini kita masih berlanjut dengan program-program yang sudah kami rencanakan, ya, khususnya yaitu berkaitan dengan P5-nya. Nah, untuk semester 2, ini kemarin saya sudah bicara dengan KP saya yang lama, Bu Farida juga Bu Vidiana, ini sudah merencanakan untuk mengambil tema
yang berkaitan dengan transportasi masa depan. Ya, ini juga sudah kami sampaikan kepada KP, juga ke KP bisa minta untuk dibagikan informasi ini per kelas masing-masing. Kenapa? Karena untuk proyek P5 yang berkaitan dengan transportasi masa depan ini bukan hanya kelas sasaran seperti yang disampaikan Bu Ayub dulu, sehingga nanti melibatkan semua baik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sehingga untuk melaksanakan ini kami menginformasikan kepada kelas-kelas khususnya juga kepada wali murid dengan lewat WA Group, sehingga kesiapan untuk orang tua dalam rangka mendukung P5 yang kedua di semester 2 ini nanti juga akan bisa terlaksana baik sesuai dengan apa yang kami harapkan, sama persis dengan proyek P5 yang kami laksanakan semester 1 kemarin. Antusiasme orang tua murid dalam rangka mendukung siswa, dalam rangka mendukung anak, itu nanti juga bisa kelihatan meriah demikian. Kemudian yang berikutnya, untuk program kerja yang kedua berkaitan dengan MOU, ya, MOU dengan pihak pemangku kepentingan di sekolah. Kemarin juga sudah saya tindak lanjuti. Yang pertama, ini adalah kami melaksanakan reorganisasi komite sekolah dengan pemilihan pengurus baru, pembentukan pengurus baru. Kemarin di bulan awal, ya, bulan Januari kemarin, tanggal 5 itu kami sudah mengumpulkan komite lama, demikian juga mengundang ketua paguyuban kelas untuk bersama-sama membicarakan yang berkaitan dengan kepengurusan komite baru. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan lancar, kemudian sudah terbentuk, kemudian juga dilanjut pada pertemuan kemarin itu membicarakan diskusi modul. Modul bersama dengan komite sekolah, sehingga apa yang menjadi kepentingan sekolah berkaitan dengan perubahan paradigma baru pembelajaran, kemarin banyak masukan yang disampaikan oleh komite baru, ya, khususnya yang kemarin terpilih itu memberikan saran banyak hal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka ini. Ini sudah ada catatan-catatan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan bagaimana menggerakkan sekolah ini, khususnya anak-anak, dalam hal kegiatan-kegiatan ini sudah terinformasikan. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pemangku kepentingan yang ketiga ini, kerjasama dengan Dudi, ya, persekutuannya dengan Dudi. Nah, di sini kemarin kami sudah menindaklanjuti juga membicarakan dengan lembaga perbankan, Bu Ayub, khususnya adalah BKK yang berada di daerah kami. Kita memberikan kegiatan, yaitu wujudnya adalah gerakan menabung siswa, yaitu yang disebut dengan simpel. Kemarin sudah saya tidak lanjuti, kemudian saya minta untuk pihak perbankan khususnya BKK itu hadir di sekolah untuk sosialisasi. Kemudian di hari Jumat kemarin, alhamdulillah bisa berjalan juga, ditindaklanjuti oleh pihak BKK. Kemudian kita tentukan teknisnya juga, kita bersama dengan BKK dibuatkan MOU. Jadi untuk teknis berikutnya nanti kita memfasilitasi pihak perbankan untuk hadir di sekolah, kemudian mengcover apa yang menjadi komitmen kami bersama, khususnya adalah dalam rangka
gerakan menabung siswa tadi, simpanan pelajar, gitu intinya, simpel begitu. Ini dari dua hal yang sudah kami sampaikan. Kemudian untuk yang lain, Bu Ayub, untuk rencana di semester 2 kemarin juga sudah disampaikan pada PMO yang lalu, khususnya adalah supervisi kelas. Supervisi kelas ini juga akan kami optimalkan di semester 2 ini, khususnya dalam rangka supervisi kelas pembelajaran. Jadi saya ingin melihat bersama KP kami yang lama, sudah saya rencanakan, juga sudah saya buat jadwalnya, tinggal aksesnya nanti di semester 2 kami akan mengamati pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan paradigma yang ada, nanti akan kami amati bertiga bersama dengan KP kami, begitu. Jadi ini dalam rangka sudah terjadwal untuk kelas 1 mungkin akan terpantau atau terlaksana 1 bulan sekali. Nanti setelah itu kita akan diskusikan kekurangannya apa dalam rangka pembelajaran. Khususnya adalah berkaitan dengan KBM, begitu Bu Ayub. Ini 3 hal yang kami sampaikan untuk titik tekannya pada yang semester kedua. Begitu, terima kasih Bu Ayub. Nggih, matur nuwun Bapak atas apa yang sudah disampaikan terkait rencana-rencana. Jadi kalau sebelumnya saya tidak menyamakan persepsi dulu terkait dengan anggota Bu Irna dan Bu Tia ini apakah sementara atau mulai di semester kedua ini beliau yang melanjutkan sebagai anggota KP. Sementara karena Bu Diana dan Bu Farida sakit, misalnya bulan ini atau bulan depan, lalu dilanjutkan Bu Diana dan Bu Farida lagi, atau selanjutnya dengan Bu Irna dan Bu Tia. Oh begitu. Ya begini, Bu Ayub. Ini kan kemarin insidental saja. Sebetulnya saya merencanakan untuk KP agar penuh pengetahuannya berkaitan dengan pembelajaran ini kan 1 tahun. Ya untuk 1 tahun pertama ini nanti saya memfokuskan pada beliau, yaitu Bu Farida sama Bu Diana. Kemudian yang kedua, untuk tahun kedua nanti karena sesuai dengan imbas nanti akan masuk KP baru, yaitu kelas 2 dan kelas 4. 5. Ini Bu Ayub, saya mungkin juga perlu sarannya. Kalau memang itu nanti untuk melengkapi semua biar merasakan menjadi KP, misalkan untuk yang hari ini itu kita tetapkan untuk 6 bulan ke depan, mungkin enggak begitu? Kalau saya pribadi mboten napa-napa, mungkin nanti Bapak juga secara administrasi bisa menyampaikan kepada admin dari pihak BBGB atau bagaimana nggih, karena kalau saya tidak keliru itu kan kayaknya dari BBGB juga ada penggantian pulsa atau kuota setiap bulan ngoten nggih kadosipun. Nah, itu mungkin bisa diinformasikan saja sih Pak, nanti dari pihak BBGB seperti apa. Kalau saya sendiri tidak masalah, prinsipnya kan tadi yang saya sampaikan kegiatan dan PMO atau pendampingan-pendampingan lainnya dapat termonitor dengan baik untuk SD Negeri Puro 2. Ngaten. Ya, kalau saya begini aja Pak Ayub. Tapi kalau misalnya kok ada rombel paralel, kalau bisa misal rombel paralel maksud saya ini yang kelas 1 dan kelas 4. Nah, tetapi kan karena di awal ternyata Bu Faridah kan juga guru mapel nggih. Mboten guru kelas 1 atau kelas 4. Nah, mungkin kalau bisa misalnya ya tetap menyesuaikan sih Pak kelas 1 dan kelas 4 ngaten. Oke, begitu oke. Jadi kalau tadi saya sampaikan Bu Ayub, ini kan berkaitan dengan rencana tadi, yang 1 supervisi, kemudian pelaksanaan proyek P5 yang semester 2 ini kan sudah terencana baik oleh beliau berdua di awal. Artinya ini nanti
Bu Erna, kemudian Bu Nitya ini kan menjadi imbas pelaksana. Saya kira untuk momen keilmuan kan saya kira tertular. Nah, saya ingin merencanakan untuk yang berkaitan dengan ini, saya menetapkan untuk KP itu 1 tahun saja karena nanti berkaitan dengan supervisi tadi sudah juga direncanakan akan melaksanakan monitoring tadi. Nah, untuk hari ini Bu Ayub mungkin hanya sebagai pengganti sementara, tetapi minimal memberi pembelajaran, memberikan wacana supaya supaya Bu Nitya juga kalau Bu Erna kemarin sudah sampai ke refleksi lokakarya, saya kira nggak masalah. Tapi untuk yang Bu Nitya ini kan baru, mungkin nanti juga perlu juga keilmuannya, begitu. Nggih Bapak, saya prinsipnya mendukung mawon mana sekiranya yang terbaik ngoten mboten napa-napa. Yang penting kan prinsipnya yang melaksanakan kurikulum ini. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, saya hendak menyampaikan insya Allah di tanggal 2 sampai tanggal 10 Februari itu kan ada refleksi Bapak. Dan refleksi terakhir untuk kegiatan daring 1 tahun ajaran ini. Kita sudah melaksanakan 2 kali refleksi, yaitu refleksi di bulan September dan refleksi di bulan Desember. Untuk yang ketiga ini di bulan Februari, jika memungkinkan saya harapkan untuk Puro 2 ini dapat mengembangkan dan meningkatkan lagi implementasi kurikulum merdekanya Bapak. Jadi mohon berkenan nanti Bapak bersama tim untuk melihat kembali materi refleksi bulan Desember. Jadi link materinya silakan dibuka, lalu kemudian diklik bulan Desember atau diklik bulan Desember, di situ kan ada PowerPoint refleksi. Nah, refleksi itu kan nanti kita merefleksikan 4 aspek yang di dalamnya ada 4 tahapan. Tahap 1 sampai tahap 4. Nah, di sini harapan saya ada progres dari refleksi September, Desember ke refleksi Februari. Mungkin kalau saya boleh memberikan review itu untuk Puro 2 sudah dilaksanakan dengan baik selama 1 semester kurikulum merdeka ini. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan kembali, dioptimalkan kembali. Salah satunya adalah aspek yang pertama dari refleksi, yaitu pengembangan KOS atau KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kalau kita menilik ke belakang, Bapak Ibu menyusun KOS itu kan bulan Juni, Juli awal tahun ajaran pada saat itu selesai PKP 66 JP, lalu kemudian menyusun mayoritas sekolah menyusun KOSP dari contoh yang diberikan oleh dinas atau mengambil contoh yang diberikan atau contoh yang diambil dari website kementerian atau dari PMM dan melakukan penyesuaian minor atau penyesuaian kecil karena waktunya memang tidak memungkinkan, sangat terbatas. Nah, sekarang itu kan Bapak Ibu sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 1 semester. Lalu kemudian sudah mengikuti berbagai macam pendampingan, ada PMO, ada refleksi, ada lokakarya, ada kunjungan. Jadi barangkali ada tambahan pemahaman, ada tambahan pengetahuan, serta wawasan baru dari Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, idealnya penyusunan KOSP itu dimulai dari yang paling pertama tentu saja perumusan tim, tim perumus, tim penyusun dari internal sekolah. Nah, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan meminta masukan atau aspirasi atau ketika di Desember itu saya menyampaikan dengan kegiatan penjaringan aspirasi. Jadi meminta masukan dari perwakilan murid, perwakilan orang tua, perwakilan mitra,
mitra atau komunitas atau tokoh masyarakat yang selama ini berhubungan dengan Puro II. Nah, meminta masukan itu boleh dilakukan dalam satu waktu, satu tempat, boleh dilakukan secara terpisah, mana yang memungkinkan. Saya tidak menentukan yang baku atau harus satu tempat, satu waktu, atau beda-beda, itu mboten. Prinsipnya, Bapak Ibu, kalau di Juni, Juli tahun lalu itu belum sempat untuk meminta masukan dari para pihak yang saya sampaikan tadi, monggo di semester kedua ini Bapak Ibu dapat melakukan hal tersebut. Nah, nanti masukan-masukan yang didapat itu tidak hanya bisa dimanfaatkan tidak hanya terkait dengan KOSP saja, tapi dengan apa sih metode atau pembelajaran yang seperti apa, asesmen yang seperti apa yang diinginkan oleh para pihak tersebut di Puro II. Tidak hanya terkait pembelajaran, bisa diminta masukan juga terkait dengan P5, walaupun tadi Bapak sudah ngendikan, sudah memberikan sounding masukan atau informasi awal kepada orang tua terkait dengan transportasi atau tema yang kedua tadi. Begitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menjaring masukan terkait pembelajaran yang nantinya bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam menyusun modul ajarnya. Kalau P5 bisa digunakan untuk menyusun modul proyeknya. Jadi tidak hanya untuk KUSP saja, tapi bisa digunakan untuk pembelajaran dan juga P5. Jadi idealnya menjaring masukan dulu, baru notulensi atau catatan-catatan masukan-masukan tadi bisa ditulis, itu dijadikan bekal pertimbangan di dalam merumuskan dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, pembelajaran, KUSP ataupun P5. Ngaten, sekali lagi tidak harus merancang meng-create kegiatan yang bentuknya wow atau pripun boten, tapi sederhana saja, boten nopo-nopo. Sekali lagi boleh dalam satu waktu, satu tempat, boleh berbeda-beda. Prinsipnya ada masukan yang dijaring, ngaten. Nah, itu kalau memungkinkan bisa dilakukan selambat-lambatnya awal bulan depan, karena maksimal tanggal 10 itu Puro II kan sudah refleksi. Iya. Saya akan menyusun jadwal untuk refleksinya urutannya sesuai dengan PMO. Jadi Puro II ini kan PMO-nya terakhir karena kondisi KP. Nah, nanti refleksinya juga terakhir. Ngaten, sekolah ke-7 yang melaksanakan refleksi. Insya Allah setelah PMO dengan Puro II ini saya akan menyusun jadwal, lalu kemudian saya emailkan, jadi Bapak Ibu harapannya bisa menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Namun sekali lagi itu sifatnya karena peran saya di sini sebagai fasilitator itu kan menyampaikan mana-mana yang belum, mana-mana yang sudah, kiranya memungkinkan saja. Jadi secara natural mawon mboten napa-napa Bapak Ibu. Bukan menjadi wah harus banget gitu. Kalau misalnya saya kan tidak tahu kondisi senyatanya bulan ini atau awal bulan depan di Puro II itu seperti apa, kan saya tidak tahu. Nah, kalau misalnya kok kepepet-pepetnya belum bisa untuk refleksi bulan Februari, nggih mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Jadi ampun terbebani, yang penting saya sudah menyampaikan, lalu kemudian nanti kita kaji, kita review, kita refleksikan bersama terkait dengan progresnya. Ya, harapannya dapat terlaksana. Apabila belum nggih mboten napa-napa, nanti bisa dipersiapkan untuk refleksi akhir tahun ajaran. Jadi nanti kita juga ada, kalau di jadwal itu saya lihat kegiatannya secara luring. Bulan Juni, refleksi akhir tahun ajaran yang pesertanya itu kepala sekolah, guru KP, dan juga pengawas. Jadi nanti
di bulan Juni gongnya untuk refleksi 1 tahun ajaran tersebut. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, kira-kira dari yang sudah saya sampaikan, ada yang tidak didiskusikan atau ditanyakan, Bapak Ibu, monggo. Ya, ini mungkin satu hal tadi, Bu Ayub, yang perlu saya mungkin perlu pemahaman lebih berkaitan dengan masukan tadi. Untuk hal yang itu kan kemarin kami sudah mendapatkan masukan-masukan lewat lewat paguyuban kelas. Ya, banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami lewat penjaringan informasi yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki itu sudah kami dapatkan. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan ketika berdiskusi tentang modul di waktu pembentukan pengurus komite tadi. Nah, ini nanti untuk memasukkan ke dalam kurikulum itu tadi kan mestinya perlu juga dideskripsikan ya. Nah, ini nanti untuk poin ini nanti berkaitan dengan KOSP tadi kita bisa dimasukkan pada muatan lokalnya atau gimana Bu Ayu ini? Oke, nggih Bapak, alhamdulillah kalau kegiatan penjaringan misalnya dengan orang tua sudah terjadi, mungkin nanti dapat disisir nggih, dipetakan, oh mana yang belum. Oh kalau dengan komunitas, toko, mitra, atau tokoh masyarakat, atau industri tadi, apakah sudah? Misalnya kok sudah, oh nggih sampun dicatat-catat. Oh dengan perwakilan muridnya, kalau misalnya tadi orang tua murid sudah atau belum perwakilannya. Setelah semua terkumpulkan dan tercatat, nah tim sekolah itu bedah atau membaca kembali KOSP yang dimiliki. Nah, itu bisa dikaji, Pak. Oh, misalnya setelah ini ya tentu saja menyampaikan masukan-masukan dulu, masukannya apa saja. Lalu kemudian didiskusikan menjadi bahan analisa, KOSP-nya bisa dibuka. Lalu kemudian didiskusikan bersama dengan tim perumus dan penyusun tadi, bagian-bagian mana yang sekiranya perlu dikembangkan. Jadi pengembangan ini tidak harus membuat baru semuanya, tetapi bagian mana yang kiranya, oh ini kayaknya perlu ditambah, oh kayaknya ATP-nya itu perlu dibeginikan, oh di bagian metodenya ini perlu dikurangi misalnya, oh ini, oh belum ada ternyata kita masukkan yang baru. Jadi seluruh poin di dalam KOSP yang sekarang sudah jadi, dari bulan Juni sudah jadi tersebut, dibaca kembali, didiskusikan kembali, mana yang sekiranya perlu ditambah, dikurang, ataupun diganti. Ngaten Bapak. Oke, terima kasih Bu Ayub atas masukan. Mudah-mudahan nanti, walaupun sebetulnya juga kita sudah bahas di sharing session, tetapi untuk tindak lanjutnya ini kan kami, khususnya adalah KP kami, demikian juga saya masih belum punya gambaran yang yang utuh berkaitan dengan perubahan-perubahan di dalam KOSP yang kami buat kemarin, sehingga sampai hari ini itu masih dalam tahap catatan saja. Jadi untuk pendalamannya sesuai yang diarahkan Bu Ayub hari ini, mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti. Cuma kemarin baru sampai terbentur ya sudah ini bentuk catatan saja begitu, belum ada action untuk membedah begitu. Iya Bapak, mboten nopo-nopo itu nanti berproses mawon, yang penting bisa diagendakan dan dikaji, oh per halaman atau per bagian monggo. Kalau sekiranya tidak diperlukan adanya pengembangan, nggih sampun, tapi kayak ada menilik kembali karena 1 semester kemarin pasti banyak dinamika, banyak pengetahuan, pemahaman serta wawasan yang terjadi. Mungkin demikian, Mbak. Gitu. Iya, terima kasih. Nggih Bapak, selanjutnya lalu kemudian tadi nyambung terkait dengan sharing session itu kalau kita agendakan dan kita identifikasi misalnya pelaksanaan komunitas belajar
atau komunitas praktisi dulu namanya. Kalau sekarang komunitas belajar. Nah, itu untuk Puro 2 seperti apa Bapak? Apakah sudah berjalan secara berkala dan rutin atau dos pundi? Monggo. Untuk yang ini Bayu, untuk yang komunitas belajar ini memang sampai saat ini kami kemarin sudah merencanakan untuk yang khusus di sekolah kami itu sudah. Cuman dalam actionnya kemarin karena planningnya itu ada di KP Bu Diana itu, sehingga untuk action berikutnya ini agak-agak mandek dulu. Sehingga belum ada tindak lanjut. Tetapi berkaitan dengan sekolah di sekitar, kita juga sudah mulai ada kaitan dengan masuk di KKG itu, karena juga pemberdayaan KKG ini berkaitan dengan PMM yang sudah berjalan di seluruh sekolah. Dari pihak pengawas itu juga menghendaki, kemudian pihak dinas juga menginstruksikan untuk KKG ini juga harus ada perubahan yang harus dikembangkan kemudian dilaksanakan untuk tiap periodik, sehingga mungkin untuk yang komunitas belajar ini kami juga bisa menumpang di dalam kegiatan KKG, walaupun di sekolah kami sebetulnya ada kekhususan karena memang kami kan juga sudah merencanakan sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Diana kemarin. Cuma itu baru dikonsep, sehingga untuk actionnya ini kami belum bisa diskusi bareng karena benturan dengan kesehatan tadi. Sehingga dalam hal ini kami bersama dengan sekolah-sekolah di Dabin kami juga sudah membuat rencana untuk bagaimana membuat komunitas belajar yang kemarin itu bersama dengan 5 sekolah, ini sudah kami rencanakan untuk yang pertama itu menuntaskan PMM-nya. Karena apa? Karena PMM berdasarkan Dabin yang ada di sekolah daerah kami itu kan yang lain belum, sehingga untuk itu diminta oleh pengawas untuk menuntaskan semua PMM itu sudah lunas semua. Karena apa? Berdasarkan pantauan yang terlihat dari hasil kemarin itu belum keseluruhan Bapak Ibu itu menyelesaikan tugas-tugas PMM, sehingga masih ada beberapa Bapak Ibu guru itu belum lulus. Sehingga ini yang perlu penuntasan awal di komunitas belajar di tingkat Dabin. Tapi untuk di tingkat sekolah kami punya sasaran yang berbeda. Tapi untuk yang ini Bu, di Puro 2 khususnya ini memang konsepnya agak beda yang ada di KKG begitu. Terima kasih Bu. Nggih Bapak, baik sekali, namun izin memberikan penyamaan persepsi terkait dengan komunitas belajar tadi. Jadi prinsipnya ngeten, di Puro 2 itu kepala sekolah dan berapa Pak? 9 guru atau 12 ya? 9 guru leres nggih. 8 guru. 8 guru. Yeah. Jadi satu kepala sekolah plus 8 guru, totalnya ada 9 guru. 9 ya. Nah, jadi komunitas belajar ini maksudnya ngeten. Setiap secara berkala atau rutin seperti yang disepakati dari sekolah tersebut, mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali atau sebulan sekali, monggo diatur. Nah, itu setiap gurunya bergantian menjadi narasumber dalam forum 9 guru tersebut. Oh, misalnya jadwalnya 2 minggu sekali untuk kegiatan komunitas belajar itu. Misalnya di minggu pertama Bapak, selanjutnya Sinten bergantian, itu bisa menyampaikan topik atau tema atau materinya bebas, tidak harus terkait dengan pembelajaran, tidak harus terkait dengan kurikulum, bebas monggo. Mau terkait dengan
penyusunan atau pembuatan konten pembelajaran, misalnya ngedit video, ngedit foto, atau terkait dengan IT, bagaimana memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Google misalnya, itu boleh. Jadi bebas mau membahas temanya apa. Jadi satu orang guru bertindak sebagai narasumber dan itu muter bergantian. Jadi dibakoin dulu, dikuatkan dulu untuk internal puro 2-nya. Jadi komunitas belajar itu seperti itu. Apabila ke-9 guru semuanya sudah pernah menjadi narasumber dan kok dirasa wah bisa hendak memberikan pengimbasan atau penularan kepada sekolah lain, nah boleh itu salah satu atau beberapa monggo menjadi narasumber di sekolah lain. Tapi yang diharapkan di komunitas belajar itu di dalam sekolah tersebut, di dalam satuan pendidikan tersebut ada agenda rutin untuk upgrade skill, menambah pengetahuan, menambah pemahaman begitu Bapak antara satu guru dengan guru lainnya. Jadi mungkin kan sudah sering rapat-rapat, briefing, ngaten sudah banyak agenda, tapi kadang misalnya pas rapat itu kan agendanya terkait administrasi atau gado-gado atau yang lainnya dan lebih ke arah Bapak sebagai pimpinan menyampaikan dan memberikan instruksi begini-begini. Dan tapi di komunitas belajar itu semua duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam kedudukan yang sama, saling berbagi informasi. Ngaten Bapak. Nah itu jadwalnya monggo bagaimana, jadi lebih kayak dirutinkan ngoten. Tapi alhamdulillah mungkin Puro 2 sudah mulai mengawali, namun mungkin belum secara rutin untuk komunitas belajarnya. Nggih. Baik, lalu selanjutnya ini saya ke Bu Irna dan Bu Tia dulu, mungkin bergantian, mungkin sakit Bu Irna dulu, bisa diceritakan, disampaikan, ini kan masuk di semester kedua, nggih. Apa yang sudah Bu Irna lakukan dan rencana-rencana apa di dalam metode mengajar, memberikan PR di kelas itu, Bu Irna, apa yang sudah dan apa yang akan direncanakan. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Sesuai dengan kurikulum Merdeka yang pernah saya pelajari di dalam kelas, ya maaf ada trouble. Nggih mboten napa-napa, monggo. Selama ini di semester pertama, setiap melakukan pembelajaran di kelas, saya mencoba melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi sesuai dengan yang saya ketahui, yaitu menumbuhkan keingintahuan para siswa dengan apa yang dia lakukan. Jadi seumpamanya ya, saya mengajar ke tema kewirausahaan. Nah, kemarin itu saya ajak siswa untuk datang ke pasar. Kebetulan sekolah kami dekat dengan pasar, Ibu. Anak-anak saya buat kelompok. Nah, itu setiap kelompok mewawancarai para pedagang. Jadi satu yang mencatat, satu yang memberikan pertanyaan. Nah, dari situ anak-anak kelas 6 bisa mengetahui bagaimana proses jual beli, di mana pedagang mendapatkan dagangannya, kemudian cara menjualnya, mengenai laba juga modal. Di situ dengan pelajaran tema kewirausahaan, bahasa Indonesia itu masuk ke wawancaranya, kemudian laba, modal itu ke matematikanya. Itu yang sudah saya terapkan. Kemudian untuk PR, biasanya saya memberikan PR sendiri
sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi saya sering membuat soal sendiri, tidak melulu melalui buku LKS. Nah, untuk rencana saya ke depannya, saya akan lebih memaksimalkan menggunakan alat peraga yang ada di sekolah dengan tetap mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, Ibu. Saya punya ide untuk mengajarkan lebih ke multimedia. Jadi rencana saya ingin menambahkan ekstrakurikuler untuk pelajaran TIK misalnya. Nanti anak-anak akan saya giring untuk belajar mengedit video, membuat video, membuat konten-konten seperti itu Ibu. Contohnya mungkin bisa membuat website. Itu contoh perencanaan saya untuk selanjutnya. Demikian Ibu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Irna. Jadi betul untuk kurikulum merdeka ini kan anak diminta lebih eksplor nggih dirinya dan juga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Artinya mungkin di setiap peserta didik mendapatkan materi yang berbeda sesuai dengan tahapan dia sampainya tuh baru di mana. Lalu kemudian semangat selalu kagem Bu Irna untuk mengeksplor metode-metode mana yang kiranya cocok untuk peserta didiknya Ibu. Jadi di kurikulum merdeka ini kan diharapkan anak itu belajar dengan fun, dengan metode yang bervariasi, yang beragam, macam-macam, seneng, tidak ada beban. PR-nya juga tidak melulu buat di buku menulis lalu kemudian mengumpulkan, tapi mungkin PR-nya juga bisa berupa proyek yang tidak seminggu sekali jadi lalu dikumpulkan. Jadi PR-nya bisa PR-nya untuk 1 bulan tapi begini, buat ini begini begitu disesuaikan, itu mboten nopo-nopo. Jadi bisa dieksplor dan digali dan tentu saja disimak di PMM dan juga website kementerian. Jadi sumber untuk video inspirasi atau inspirasi di dalam proses pembelajaran itu sumbernya valid gitu. Dari YouTube pun juga tidak apa-apa, yang jelas sudah valid gitu dari pihak yang memberikan video-video tadi bisa dipertanggungjawabkan, artinya valid dan akurat, itu demikian. Lalu kemudian saya izin menyampaikan juga ampun supe terkait dengan assessment. Jadi di kurikulum merdeka ini kan assessment itu berbeda nggih dengan kurikulum sebelumnya. Diminta melakukan assessment diagnostik per bidang studi. Lalu kemudian ada formatif dan juga sumatif. Nah, assessment diagnostik ini gunanya untuk memberikan bekal pengetahuan awal kepada guru sebelum menentukan kelasnya itu mau diapain, metodenya mau diactionin gimana gitu. Jadi assessment diagnostik di sini metodenya bebas dari Bapak Ibu guru. Tidak harus pakai soal lalu kemudian anak diminta mengerjakan hasilnya gimana, itu tidak harus demikian, tapi bebas metodenya. Boleh di-sharing dengan permainan, ada dibuat case. Misalnya kasus-kasus, ini kalau begini bagaimana ya? Lalu kemudian guru mengamati dan mencatat itu sebagai assessment diagnostik. Nah, hasilnya itu di dalam catatan Bapak Ibu guru dikelompokkan minimal 2 kelompok, mana siswa yang sudah baik capaian belajarnya di awal tersebut dan mana yang belum baik. Jadi itu untuk catatan dari Bapak Ibu gurunya saja, tidak untuk diberikan kepada siswa gitu. Lalu kemudian nanti menjelang tengah semester mau diadain formatif misalnya. Jadi sudah ada catatan, anak ini ternyata ada peningkatan, anak ini ternyata ada penurunan dari awal. Lalu kemudian nanti di sumatifnya seperti apa. Jadi pada saat rapotan atau pada saat memberikan informasi kepada orang tua murid secara berkala, guru memiliki catatan-catatan tersebut. Bagaimana progres perkembangan hasil belajar dari peserta didiknya. Ngeten.
Lalu kemudian mungkin untuk penyiapan sumatif bisa dicatat di per modul atau per sesi, oh mana ya materi-materi yang sekiranya sudah dikuasai oleh peserta didik, mana yang belum. Jadi nanti ketika mau akhir sumatif tidak gedandapan atau mepet, wah soalnya apa ya yang belum. Jadi dari catatan-catatan dari Bapak Ibu guru tadi. Jadi mungkin menurut saya penting sekali dari Bapak Ibu guru kelas ataupun mapel untuk memiliki catatan perkembangan hasil belajar dan catatan perkembangan di kelasnya atau seperti jurnal diary. Nah, diary perkembangan kelas seperti itu. Baik, selanjutnya saya ke Bu Tia, mungkin bisa disampaikan Bu Tia selama ini khususnya di semester kemarin atau di awal semester ini metode pengajaran yang seperti apa yang digunakan oleh Bu Tia, lalu kemudian ada rencana-rencana yang seperti apa terkait dengan proses pembelajaran di kelas, perangkat ajar apa yang digunakan dan sebagainya. Monggo Bu Tia. Oh nggih, belum dibuka audionya, dibuka dulu. Ya. Mohon menyampaikan Ibu, saya kelas 2, untuk setiap harinya, untuk kelas 2 itu pembelajarannya menyenangkan. Karena anak-anak kalau diajak agak serius agak susah. Jadi kalau setiap hari itu pembelajarannya di luar kelas, kadang-kadang di luar kelas, kadang-kadang di dalam kelas, seperti itu. Terus saya jadwal Ibu, misalnya seminggu 2 kali di luar kelas, selebihnya di dalam kelas, dan kadang-kadang fasilitas sekolah, misalnya pakai proyektor, terus smart TV, seperti itu. Terus contohnya misalnya di pembelajaran matematika. Di matematika itu mungkin agak susah perkalian. Jadi saya pakainya permainan. Bermain peran, misalnya memakai dakon semacam itu, dan untuk alat peraganya memakai sempoa semacam itu. Dan untuk pembelajaran SBDP misalnya ya, itu membuat karya, misalnya menghias kelas dengan membawa kertas, gunting, seperti itu, semacam itu. Dan apa lagi? PR gimana biasanya ya, kalau nugas PR? Ya, untuk PR itu setiap hari saya kasih PR, Bu. Mungkin jumlahnya tidak banyak, cuma berapa soal, seperti itu. Tapi setiap hari itu saya kasih PR, nggak ada yang kosong. Oke, berarti PR-nya baru kayak pertanyaan, terus kemudian menjawab. Baru tidak hanya pertanyaan, Bu. Kadang membuat karya, tapi dibuat di rumah, seperti itu. Mengerjakan soal. Oke, baik. Jadi prinsipnya sama ya seperti yang tadi saya sampaikan untuk kelasnya Bu Erna. Jadi kurikulum Merdeka ini diferensiasi pembelajarannya harus terlihat tidak hanya terkait bervariasi metode, tapi misalnya anak itu kan memiliki capaian sendiri-sendiri di kelas. Nah, itu cara metode materinya atau beri PR-nya kalau menurut saya sih baiknya juga berbeda gitu. Jadi bukannya membedakan anak, tapi itu memang konsepnya learning atau teaching at the right level, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi harapannya dari kurikulum Merdeka itu guru itu kenal banget sama muridnya gitu. Oh anak ini tuh baru nyampainya sekian, makanya dia belajarnya ini dulu. Sehingga nanti bisa optimal anak itu dalam belajar gitu. Kalau kita samakan semuanya PR-nya ini, kalau yang nggak bisa nanti kayaknya saya makin nggak bisa lah, yang sudah bisa itu kurang mendapatkan tantangan, wah aku tuh kayak gini tuh udah bisa gitu. Jadi guru itu harapannya diharapkan semakin mengenali capaian dari peserta didiknya, jadi bisa sesuai, bisa pas nanti mau
gimana ya PR-nya untuk anak ini di minggu ini gitu. Mungkin terkait dengan pembelajaran seperti itu, dan monggo semangat selalu untuk explore ya, menggali metode-metode ngajar. Oh, mau menggunakan video boleh, oh mau diajak kemana juga boleh, oh mau buat sebuah karya, oh mau buat sebuah proyek individu, oh ini proyek kelompok. Jadi ya dicoba, intinya dibuat macam-macam gitu. Nah itu tadi yang saya sampaikan di awal juga, sebelum memulai proses pembelajaran itu baiknya juga menjaring masukan atau aspirasi dari peserta didik, dari orang tua mau bagaimana, jadi bisa untuk bekal kelas ke depannya. Nah, ini kan baru di awal semester juga, jadi menurut saya masih belum banget terlambat, masih sangat-sangat ada waktu untuk menyesuaikan hal tersebut gitu. Baik, selanjutnya ini saya ke instrumen PMO berikutnya. Pripun Bapak terkait dengan pelaksanaan sekolah penggerak ini, apakah ada kesulitan, ada kendala apa, SDM, teknologi, anggaran, atau dari dinas, atau hal-hal lainnya? Monggo, apabila ada yang hendak dibagikan, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ayub untuk kaitan dengan apa yang menjadi tugas kami dalam rangka mengusung PSP ini. Ya, saya kira untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka, kami tidak ada masalah karena memang sudah dialokasikan untuk pembiayaan secara keseluruhan itu lewat pos kinerja. Nah, itu yang kami pakai untuk bagaimana mengejawantahkan ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini. Kami bersama rekan guru, khususnya adalah kelas 1 dan kelas 4 ini, kami memang minta masukan untuk hal yang perlu kita adakan itu apa. Karena yang lebih tahu itu adalah kelas sasaran dulu. Kelas sasaran dulu. Misalnya untuk mendukung perubahan metode pembelajaran, kemudian apa dan bagaimana harusnya seperti apa, itu kita cover dengan poskim itu. Jadi untuk pembiayaan sudah tidak ada. Namun mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, Bayu, karena pemahaman berkaitan dengan paradigma baru ini kan belum menyeluruhnya, artinya masih timpang, karena saat ini yang lebih tahu banyak itu adalah KP kami. Kenapa? Karena di situ beliau berdua itu di awal sampai 1 bulan lebih digodok, sehingga pemahaman berkaitan dengan paradigma pembelajaran itu masih terdominan pada 2 orang ini. Nah, walaupun demikian, lewat pengimbasan kemarin juga kami sudah melaksanakan IHT, tetapi kan waktu yang ada itu saya kira tidak cukup untuk beri pemahaman yang sempurna. Nah, untuk saat ini mungkin yang perlu, ada hal yang perlu kita tekankan saat ini, mungkin persamaan persepsi dalam paradigma pembelajaran yang disampaikan tadi, untuk perbedaan perlakuan antara siswa yang satu dengan yang lain, artinya kita perlu metode yang berbeda. Ini yang mungkin masih agak kesulitan bagi Bapak Ibu guru kami untuk pemahaman itu. Karena Pak Bu Ayub, terus terang saja, untuk kelas-kelas yang ada di kami memang tidak bisa menolak bagi anak-anak kami, khususnya berangkat dari karakter yang berbeda. Karena di sekolah kami itu ada 4 siswa yang dalam kategori lambat belajar. Nah, tindak lanjutnya kemarin
itu kami juga sudah sampaikan kepada orang tua murid, saya sarankan supaya mendapat pembelajaran lebih baik karena dekat dengan SLB juga, tapi beliau orang tua murid itu merasa malu. Nah, ini tantangan bagi kami, ya, tantangan bagi kami sekolah umum yang harus juga mengelola anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, yang berkebutuhan khusus, sehingga ini perlu kerja keras kami juga bagaimana memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru kami, khususnya adalah guru kelas, untuk selalu mengeksplor, ya, mencari metode baru untuk diterapkan atau dicoba sehingga nanti bisa mengcover keseluruhan, baik itu yang anak yang tidak berkebutuhan khusus, juga anak yang berkebutuhan khusus itu bisa berkembang bersama. Karena apa? Tantangan kami terus terang ya tadi, Bu Ayu. Dua karakter tadi yang kami ketika menekankan satu kelompok itu akan kelompok lain tertinggal. Sehingga bagaimana ini? Ya itu tadi langkah yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru, khususnya yang berkaitan kepada orang tua murid, kami sampaikan. Kami sarankan untuk memberi jalan supaya anak beliau itu tidak tertinggal begitu. Nah, ini terus terang PR kami, ya tadi saya sampaikan untuk guru kami, saya berharap betul ini untuk belajar banyak metode-metode. Kalau perlu beli buku yang 20.000 itu kita baca, oh ini yang bisa kita terapkan, ini yang harus kita tanamkan. Kemudian juga kita minta untuk guru-guru kami untuk supaya pembelajaran di sekolah kami bisa berjalan dengan baik. Begitu Bu Ayu. Terima kasih. Nggih Bapak, betul, dan saya sekali izin, sebenarnya saya tidak dalam porsi untuk apa ya, mungkin ini mohon dimaknai sebagai masukan mawon nggih Bapak. Sebenarnya saya juga tidak dalam posisi untuk mengatur, wah ini harusnya untuk begini mboten, tapi ini masukan mawon. Jadi kemarin PMO saya dengan sekolah saya yang lain itu tanya, nanti di tahun kedua ada anggaran lagi ndak ya? Lalu kemudian saya coba sampaikan. Jadi kalau terkait dengan anggaran itu proses cairnya anggaran pasti ada dasar hukumnya. Nah, kalau saya tidak keliru itu ada SK atau keputusan dari GTK yang mengatur bahwa sekolah penggerak untuk SD menerima 80 juta se-Indonesia nggih, tidak ada perbedaan gitu. Jadi yang di Semarang juga segitu, yang di Sragen dimanapun itu juga segitu. Nah, terkait dengan nanti apakah ada lagi, apakah jumlahnya sama atau beda, itu kami belum ada informasi. Namun kalau saya boleh menyampaikan seperti yang tadi Pak Wardi sampaikan, oh anggaran alhamdulillah tidak ada masalah, oh sudah katakanlah diijawantakan dengan sebaik-baiknya. Apabila memungkinkan misalnya, karena kan kadang administrasi itu kan kita terpaku nggih pada aturan. Tapi apabila memungkinkan itu bisa diijawantahkan, ego ataupun dikiak-kio apapun bahasanya. Kalau menurut saya investasi yang paling penting adalah pada guru-gurunya Bapak atau SDM-nya Bapak. Jadi investasi kepada manusia itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kalau memungkinkan guru-gurunya Bapak nanti dipetakan atau ditanyakan kira-kira perlu pelatihan apa ya, perlu informasi apa. Intinya nyun sewu misalnya kalau dari dalam sekolah itu belum mampu memberikan pelatihan atau menjadi narasumber, nggih monggo mendatangkan orang. Intinya kayak mungkin sederhananya di leske gitu, di leske apa, di apa ya Pak, bukannya saya itu ya, tapi namanya belajar itu saya pun masih tetap pengen belajar ini nih, pengen belajar ini nih gitu. Jadi investasi terhadap kemampuan upgrading skill itu sangat baik.
Jadi dan monggo diatur pelatihan secara konkret, utamanya guru itu nambah pengetahuannya, nambah skillnya. Nah itu menurut saya yang paling penting dan paling dialokasikan. Jadi nggih nyuwun sewu tidak ada nanti iren-iren atau wah yang tahu kok hanya dia atau enggak, atau harapannya oh misalnya di IHT sudah dilakukan tapi kan IHT di bulan Juni awal tahun ajaran. Oh misalnya katakanlah manusiawi sudah lupa. Nah peran dari komunitas belajar itu sangat penting, atau juga Bapak melaksanakan refleksi dan evaluasi terkait dengan IKM ini secara internal. Oh 2 bulan sekali boleh, tidak harus sangat dekat sekali rentangnya, yang jelas kayak ada momen khusus untuk mengevaluasi dari IKM ini. Kok misalnya kok dirasa tadi Bapak menyampaikan guru-gurunya Bapak ada yang belum lulus topik, itu kendalanya ada di mana? Nah, itu ditelusuri dan juga menurut saya pentingnya untuk melakukan upgrading. Jadi kadang kan GTK melaksanakan diklat atau pelatihan atau apa kan sangat terbatas kuotanya, belum semua dari guru. Nah, itu diaktifkan di sekolah gitu. Jadi kadang saya itu juga mendapatkan pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop peningkatan SDM. Oh, tidak hanya terkait misalnya pembelajaran, tapi oh komunikasi, oh public speaking, oh bagaimana leadership, oh terkait dengan IT, monggo bebas apapun gitu. Yang jelas tuh muaranya adalah ada di investasi pada manusia, kualitas dari manusia itu. Mungkin dari saya seperti itu sih Bapak. Dan misalnya kok pahit-pahitnya anggaran itu kok hanya, kalau saya baca sih pada tahun pertama ya gitu. Pada tahun pertama 80 juta, logikanya kalau saya menafsirkan itu pada tahun pertama 80 juta itu ya tahun pertama itu, nanti tahun kedua, tahun ketiga mungkin ada lagi, tapi seperti apa ya kita nantikan. Kok pahit-pahitnya misalnya tidak ada lagi atau seperti apa, berbeda atau bagaimana, ya harapannya itu tidak mengendurkan semangat untuk melaksanakan kurikulum merdeka dan tetap proses upgrading diri dari sekolah itu dilaksanakan gitu Bapak. Jadi, tapi tentu saja pengadaan sarpras, fasilitas itu juga sangat penting. Nah, monggo diselaraskan, tapi juga alokasi untuk investasi terhadap SDN-nya Bapak ke 9 guru ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan gitu Bapak. Jadi ibaratnya di sekolahin apa yang sekiranya memungkinkan gitu. Semakin dipinterkan, semakin dijosin gitu Pak Wardi. Ya, terima kasih Pak Ayub. Mungkin ini juga masukan saja Bu Ayub. Memang seperti apa yang disampaikan di awal berkaitan dengan pembiayaan lewat Boskin itu kan kami saat ini masih apa namanya, masih belum juga tahu banyak. Karena untuk yang tahun yang pertama jelas itu disampaikan itu. Untuk tahun yang kedua dan ketiga bagaimana sampai saat ini juga kami belum bisa apa namanya, belum bisa mendapatkan informasi tentang pembiayaan. Nah, karena di awal itu kita bisa switch pembiayaan dengan reguler, mungkin nanti untuk yang apa yang disampaikan Bu Ayub tadi berkaitan dengan investasi SDM tadi, mungkin kita bisa mengalokasikan dari bos reguler. Ya, dari bos reguler. Itu bisa kok, itu bisa. Walaupun dengan nilai 80 juta yang kemarin tuh untuk melengkapi sarpras yang kita inginkan berkaitan mendukung program-program itu ya belum bisa apa namanya terpenuhi keseluruhan, tetapi minimal ada pembeda lah dari apa yang kami terima dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita bisa memberikan fasilitas terhadap guru untuk memudahkan apa namanya pembelajaran siswa berkaitan dengan konsep itu bisa mendekatkan, itu kita berikan dengan
dengan TV Android, kemudian LCD-nya kita beli juga, laptop kita didukung dengan Google Chromebook, laptop kemarin lupa ya saya. Google Chrome, ya Google Chrome itu Bu. Jadi ini saya kira sudah lebih selangkah lebih maju dengan rekan-rekan sekolah yang lain. Namun demikian memang perlu juga ini kalau informasi dari bos kinerja ini segera bisa kita terima, artinya terima informasinya, itu kan kita juga segera juga bisa merancang pembiayaan juga hal-hal yang perlu kita adakan. Nah, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tahap yang kedua ini, sehingga kami belum bisa berbuat apa-apa. Mungkin kalau toh tadi disampaikan Bu Ayub berkaitan dengan investasi dan lain sebagainya, mungkin akan saya lari dari boskin ke bos reguler. Mudah-mudahan nanti bisa, walaupun tidak keseluruhan yang diminta itu bisa kita penuhi, minimal satu kegiatan saja kaitan dengan peningkatan pemahaman metode, mungkin itu tidak apa-apa juga begitu. Rencana saya seperti itu, Bu Ayu. Oke Bapak, intinya di dalam melaksanakan kegiatan itu kan SDM itu sangat penting ya Bapak. Jadi monggo nanti bisa disesuaikan. Baik, selain itu Bapak kemarin itu kan di semester pertama sudah baik ya, ada kolaborasi dengan orang tua. Orang tua menjadi narasumber kalau saya tidak keliru di P5. Betul nggih? Nah, kalau di salah satu di instrumen PMO kita itu kolaborasi dengan orang tua itu orang tua diharapkan bisa menjadi narasumber untuk kegiatan intrakurikuler maupun P5. Jadi barangkali di semester kedua ini nanti monggo bisa dipetakan apakah ada orang tua yang dapat diminta untuk menjadi narasumber mengajar di kelas untuk intrakurikuler dan atau P5-nya itu. Ngaten. Ya, ini mungkin yang perlu kami tindak lanjuti Bu. Karena apa? Untuk potensi wali murid mungkin kan belum begitu paham ya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki beliau-beliau, sehingga sampai saat ini kami belum sampai menyentuh hal yang demikian. Mungkin nanti bisa dicari-cari dulu. Jadi apa yang di semester 1 kemarin sudah baik bisa dipertahankan, syukur bisa ditingkatkan Bapak ngoten. Oke, terima kasih Ayu. Nggih, dan juga ampun supe untuk melaksanakan kegiatan refleksi dan evaluasi tadi nggih Bapak nggih, khusus untuk kurikulumnya dan dirutinkan lebih baik. Komunitas belajarnya dirutinkan ngaten. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, ada yang hendak disampaikan atau didiskusikan Bapak Ibu terkait dengan hambatan atau hal-hal lainnya, monggo. Monggo Bu Nitya dulu atau Bu Erna dulu. Ini mungkin ada keluhan. Ada, nggih. Kalau tidak ada nggih mboten napa-napa, saya cukupkan atau pripun? Sampun nggih. Cukup. Ya, terima kasih Bu Ayu. Saya kira apa yang menjadi pembicaraan pagi ini cukup bagus ya. Kalau tadi mungkin banyak hal yang berkaitan dengan belum paham lewat penjenengan tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu guru kami ya yang KP baru ini mudah-mudahan begitu ada wacana baru berkaitan dengan IKM dan penerapan kurikulum merdeka di sekolah kami. Ya, kalau tadi sudah disampaikan juga berkaitan dengan pembelajaran yang berbeda, tadi juga sudah disampaikan Bapak Ibu, baik itu Bu Nitya, kemudian Bu Erna, ini kami juga mohon untuk itu bisa menjadi ciri khas kelas masing-masing, monggo dieksplor begitu. Karena apa? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Ayu, ini hal-hal yang pembeda kita dengan pembelajaran yang sudah kita jalankan sebelum masuk pengusung program sekolah penggerak. Gitu. Saya kira cukup Bu Ayub dari kami, mungkin dari Bu Nitya, Bu Erna
ada hal yang perlu disampaikan sebelum ditutup, nanti monggo saja. Tidak ada, Ibu Ayu. Terima kasih. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan PMO bulan Januari dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Matur nuwun sangat atas partisipasi, kerjasama dan juga kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya. Doa dan dukungan terbaik senantiasa saya berikan kagem Bapak Ibu di Puro 2, Sragen. Apabila ada kendala atau hal-hal lainnya, monggo saged disampaikan kepada saya. Mohon maaf atas segala hal, pendampingan yang belum optimal. Insya Allah kita bertemu awal bulan depan, nggih. Kalau tidak keliru sekitar 2 mingguan lagi kita bertemu untuk melaksanakan refleksi dan di akhir bulan untuk melaksanakan PMO. Jadi bulan depan ada 2 jenis pendampingan, yaitu refleksi 3JP dan PMO 2JP. Doa dari saya selalu kagem Bapak Ibu, semoga senantiasa sehat, nggih, kesehatan jiwa raga yang utama. Pak Kepala juga diperhatikan kesehatan dan juga kesehatan anggota. Jangan lupa untuk doping vitamin ya Pak kepada seluruh tim dan juga lain-lainnya. Iya. Baik Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Sugeng ini pagi menjelang siang nggih, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Juga ucapan kami Bu Ayub sebelum ditutup. Ini semangat terus pokoknya. Iya Bapak. Monggo sami live Bapak boten napa-napa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jangan live, jangan aku. Kameranya bikin, jangan kameranya bikin. Kameramu tutupan sih. Dalam Pak. Nama mau blogging nggak toh? Kok bisnya tak lihat kok roda. Lu ini Pak.